Hola, jumpa lagi di channel Anom Gusti, channel yang membahas fenomena politik, ekonomi, budaya, serta olahraga dari sudut pandang yang berbeda. Jadi pada video kali ini ada satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas tentang selesainya Manchester United. Ya, kenapa saya memberikan statement ini? Kenapa Manchester United saya anggap selesai? Ya, karena saya anggap setelah kekalahan MU atas Fulham di Piala FA, ya, laga berakhir imbang 1-1 pada waktu normal, kemudian dilanjutkan dengan adu penalti, Manchester United kalah setelah Victor Lindelof dengan Joshua Zirkzee gagal mengeksekusi penalti, sehingga menyebabkan MU kalah oleh Fulham dengan skor 4-3. Selesai. Tidak ada lagi trofi yang bisa dikejar oleh MU pada musim ini. Nah, mengapa bisa seperti itu? Apakah Ruben Amorim ini layak untuk dipertahankan? Kita akan analisa pada video kali ini. Saya akan share screen seperti biasa supaya teman-teman bisa dengan jelas menyimak materi yang saya berikan ya, gitu. Ya, memang suara saya agak kurang fit. Di studio rekaman juga sangat dingin, jadi ya mohon maaf bila suara saya agak serak-serak basah ya. Ya, jadi tema pada video kali ini adalah Ruben Amorim selesai, MU selesai, MU sedang masuk fase eksplorasi. Nah, mengapa saya bilang ada fase eksplorasi? Apa sih itu fase eksplorasi? Kalau teman-teman yang belajar tentang ilmu negara atau menonton video saya tentang ilmu negara, ada fase di mana disebut fase eksplorasi yang dikemukakan oleh Polybius. Nah, kita akan bahas ya. Jadi fase eksplorasi ini menurut Polybius itu adalah fase di mana bentuk pemerintahan ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berpengalaman dalam urusan pemerintahan dan hanya memperhatikan kepentingan golongan mereka sendiri saja hingga timbullah korupsi merajalela dan lain sebagainya. Nah, kalau kita analogikan kondisi eksplorasi ini dengan kondisi Manchester United, ini ada kesamaan. Kalau kita lihat memang manajemen MU saat ini tidak dikuasai atau memang bukan pakarnya orang-orang yang bisa membuat MU kembali merajai Liga Inggris seperti eranya Sir Alex Ferguson. Ya, ketika manajemen MU diambil alih ya oleh pebisnis dari Amerika Serikat kalau tidak salah dari Glazer kemudian berpindah ke fans Manchester United, saya lupa namanya. Ini memang manajemen ini murni murni untuk kepentingan bisnis semata, tidak untuk kepentingan MU ini bisa kembali merajai kancah Liga Inggris. Seperti itu. Ini analisa saya saja ya, teman-teman ya. Jadi memang dibutuhkan suatu figur yang sangat kuat untuk mengambil alih kepemimpinan MU ini. Sehingga MU kembali bisa merajai, menjadi raja, menjadi kingnya Liga Inggris seperti eranya Sir Alex Ferguson. Jadi seperti itu. Ya, kenapa momentum ini, video ini saya berikan? Ya jelas, Ruben Amorim 25 laga memimpin MU, 10 kali kalah, 5 kali seri, dan 10 kali menang. Artinya persentase kemenangannya ini hanya 40%. Bahkan lebih buruk dari eranya Erik ten Hag. Ya, di mana Erik ten Hag saat itu dari 10 kekalahan itu dia dapatkan dari 55 laga. Sedangkan Ruben Amorim baru 25 laga sudah 10 kali kalah. Ya, ini sangat-sangat
sangat memalukan bagi fans Manchester United seperti itu. Makanya untuk itu saya berasumsi akhir musim Ruben Amorim selesai, MU harus mencari sosok figur yang bisa membawa kepemimpinan MU ini seperti kepada eranya Sir Alex Ferguson. Tidak ada pelatih tapi juga manajemennya ya. Tapi memang ini agak sulit ya. Pernah hal ini juga terjadi di salah satu tim Liverpool saat itu. Jadi saat era kejayaan MU, Liverpool juga dalam kondisi terpuruk ya. Liverpool fase eksplorasi pada saat itu. Nah, ketika ada sosok namanya Jurgen Klopp yang memimpin kepelatihan Liverpool pada saat itu, Liverpool kembali meningkat perlahan demi perlahan, kembali me- menjuarai Liga Champion, kembali menjuarai Liga Inggris dan tahun ini pun akan menjadi eh, juara kemungkinan besar ya akan menjadi juara Liga Inggris yang ke-20 kali di bawah Arne Slot yang memang tongkat kepemimpinannya dari Jurgen Klopp ini em, mulus gitu ya, mulus. Tidak seperti tongkat kepemimpinan dari Sir Alex ke David Moyes, dari David Moyes ke siapa pelatih Belanda, Louis van Gaal ke eh Jose Mourinho dan lain sebagainya. Ini tidak ada yang mulus, semuanya hancur-hancuran. Jadi memang fase MU pada saat ini berada ke fase eksplorasi menurut pendapat dari Polybius. Jadi kapan MU bisa kembali saat ada seseorang yang kuat yang bisa mengambil alih kepemimpinan di MU, baik itu manajemennya maupun sisi kepelatihannya. Jadi seperti itu. Yang kedua, apakah Ruben Amorim ini layak dipertahankan? Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak. Sosok Ruben Amorim ini sosok menurut saya yang belum cukup kuat untuk bisa menjadi leader di MU. Bisa apa namanya mengangkat motivasi pemain-pemain MU untuk bisa memenangkan pertandingan di setiap laga. Salah satu buktinya memang ketika pemain-pemain MU ini keluar dari MU, justru pemain ini bersinar. Contoh yang paling nyata adalah keluarnya Anthony, ya, dipinjamkan ke Real Betis. Nah, di sana Anthony menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam permainan Real Betis ya. Bahkan di dua laga awal, Anthony berhasil meraih Man of the Match pada pada laga itu. Ya, kita lihat butuh butuh konsistensi lagi Anthony dalam mengarungi sisa musim di Liga Spanyol bersama Real Betis. Namun setelah kembali nanti ke MU, saya agak ragu Anthony kembali akan berada pada top performanya gitu. Karena melihat memang dari buruknya sistem manajemen MU ini membuat pemain yang hebat, yang punya skill ini langsung down ya. Entah kenapa, entah kenapa. Mungkin fase ini, fase eksplorasi ini yang menyebabkan MU ini hancur-hancuran gitu. Sebetulnya squad MU tidak cukup buruk ya dari lini kiper misalkan. Onana ini kiper yang sangat hebat. Di Inter itu dia bisa membawa Inter meraih Scudetto, finalis Liga Champion pada saat itu. Dengan tepisan-tepisannya, dengan tangkapan bola, membaca permainan, build up dari belakang. Onana cukup baik seperti itu. Lini belakang apa kurangnya Matthias de Ligt? Main Belanda ini kuat secara fisik, adu udara, membaca permainan, ditambah tandemnya juga eh, siapa ada Maguire juga sebetulnya tidak terlalu buruk ya. Maguire juga kuat duel udara, bagus juga dalam membaca permainan. Dia kapten MU, kapten Inggris gitu ya. Apa yang kurang dari Maguire? Lini tengah MU ada Bruno Fernandes, ada Casemiro, ada Mason Mount, sayapnya juga ada siapa itu? Amad Diallo, Garnacho, lini depan ada
eh, Zigze, ada juga Højlund. Apa kurangnya? Sebetulnya kalau melihat skuad MU ini, setidaknya dia tidak berada dalam posisi ke-14 klasemen Liga Inggris. Seharusnya kalau melihat komposisi skuadnya, MU ini bisa berada di papan tengah atau minimal posisi 6, 7 atau posisi kelima bahkan. Kalau melihat dari kompetitornya ya. Jadi memang ada yang salah di MU ini. Ada yang salah. Skuad cukup mumpuni, bisa bersaing di papan tengah, tapi mereka gagal memanfaatkan skuad tersebut. Jadi memang butuh butuh sosok, satu sosok yang mampu mengambil alih MU. Nah, kalau ditanya siapa sosok yang paling tepat, ya untuk saat ini memang sosok yang tepat itu ya tentu saja saya menyebutkan Jurgen Klopp ya. Cuma Jurgen Klopp ini kan kemungkinan besar sulit untuk diambil oleh MU ya. Pertama, bonding dia dengan Liverpool yang sudah terbentuk sejak lama, jadi tidak mungkin dia melatih kompetitornya gitu. Yang kedua, Jurgen Klopp juga masih dalam fase istirahat ya setelah setelah musim-musim yang padat bersama Liverpool, dia masih butuh istirahat. Jadi Jurgen Klopp ini masih sulit untuk diambil. Yang kedua, MU bisa melakukan pendekatan dengan Zinedine Zidane. Ya memang banyak yang mempertanyakan kualitas teknis Zinedine Zidane, tapi kalau kita sandingkan dengan konsep eksplorasi ini, Zidane ini merupakan sosok yang kuat, sosok yang bisa memimpin, sosok leadership yang bisa memotivasi pemain-pemain Manchester United. Oleh sebab itu saya menyebutkan Zinedine Zidane yang mungkin bisa membuat MU perlahan kembali ke fase fase yang lebih baik dari fase sekarang gitu. Jadi seperti itu. Jadi dua-dua itu yang mungkin bisa saya ajukan ya. Mudah-mudahan MU bisa melihat, menyaksikan video saya ini begitu. Ya, jadi itu teman-teman sekalian kita membahas MU dari sudut pandang eksplorasi. Jadi video ini memang berbeda dari video-video yang lain, membahas suatu fenomena, membahas suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tadi kita membahas MU dari sudut pandang filosofi yang dikemukakan oleh filsuf yang bernama Polybius, di mana suatu keadaan itu akan hancur total hingga ada satu kepemimpinan yang mampu mengubah itu semua, termasuk di Manchester United. Oke, mungkin itu saja video pada eh, kali ini. Ya, suara saya masih serak-serak basah. Doakan suara saya cepat kembali normal dan juga akan menyajikan video-video yang lebih baik, lebih tajam, dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.